Minasan, ohayo gozaimasu. Balik lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang Mina 1 bab 24. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bab 24 ya. Di bab 24 ini bertujuan untuk menunjukkan arah pemberi dan penerima. Sebenarnya ini di bab 7 juga udah dipelajari ya, agemasu sama moraimasu ini. Nah, di pelajaran sekarang pun akan dipelajari lagi yang agemasu sama moraimasu ini. Tapi ada tambahannya, yaitu ditambah dengan kata kerja bentuk T sebelum agemasu dan moraimasu. Lalu juga akan dipelajari kuremasu di bab ini ya. Langsung saja kita mulai yang pertama. Dari kuremasu dulu. Kuremasu ini artinya memberikan kepada saya. Jadi kalau ada kuremasu itu yang nerima berarti harus saya. Soalnya artinya aja memberikan kepada saya. Untuk rumusnya yaitu kata benda satu, ini si pemberi ya, partikel wa. Kata benda dua, partikel ni, ini untuk si penerima atau saya. Lalu ditambah kuremasu. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua ni, ditambah kuremasu. Contoh, Riki-san wa watashi ni purezento o kuremashita. Artinya, saudara Riki memberikan hadiah kepada saya. Ingat ya, Riki-san wa itu berarti pemberi dan penerimanya harus saya atau watashi. Contoh lagi, Rina-san wa watashi ni hana o kuremashita. Berarti artinya saudara Rina memberikan bunga kepada saya. Contoh lain lagi, Haha wa watashi ni kabang o kuremashita. Yang artinya ibu memberikan tas kepada saya. Contoh keempat, Riri-san wa watashi ni mizu o kuremasu. Yang artinya saudari Riri memberikan air kepada saya. Jadi di kuremasu itu yang ditempel partikel wa itu adalah yang memberi. Sekali lagi, yang ditempel partikel wa itu adalah yang memberi. Dan yang ditempel partikel ni ini adalah yang menerima. Dan yang menerimanya harus saya ya. Karena kuremasu itu artinya memberikan kepada saya. Sampai situ paham ya. Lalu di bunpao selanjutnya ada kata benda. Kata benda ini tuh diisi dengan orang yang memberi ya. Ditambah partikel ga, ditambah kuremasu. Kalau di kuremasu pertama itu pemberinya itu pakai partikel wa, ternyata di kuremasu juga pemberi itu bisa pakai partikel ga. Nah, ketika si pemberinya itu pakai partikel ga atau di bunpao-nya itu pakai partikel ga, penerimanya nggak usah disebutin lagi juga nggak apa-apa. Karena kalau kuremasu itu udah tahu yang menerima pasti saya. Contohnya di sini ada Kino wa watashi no tanjoubi desu. Haha ga hana o kuremashita. Ini artinya dari kino wa sampai desu dulu. Satu kalimat tulis selesaiin diartiin ya. Jadi kino wa watashi no tanjoubi desu yang artinya kemarin adalah hari ulang tahun saya. Haha ga hana o kuremashita. Ibu memberikan saya bunga. Jadi yang ngasih bunganya ibu, bukan saya yang ngasih bunga ke ibu ya, tapi ibu ngasih bunga ke saya. Kalau dipanjangin, haha wa watashi ni hana o kuremashita.
Contoh yang selanjutnya ada sachoga otoshidamao kuremashita. Minasan wa otoshidama no imi wo mada oboete imasu ka? Otoshidama itu artinya hadiah uang di tahun baru ya. Jadi ini artinya Sacho memberikan hadiah uang di tahun baru kepada saya atau untuk saya. Contoh ketiga, Karina-san ga ocha o kuremashita. Artinya saudara Karina memberikan teh kepada saya atau untuk saya. Contoh keempat, Mira-san ga wain o kuremashita. Yang artinya saudara Mira memberikan wine kepada saya. Misalnya mau pakai yang partikel wa sama ni tadi bisa juga. Jadinya berarti Mira-san wa watashi ni wain o kuremashita. Artinya sama aja ya, cuman yang satu mah penerimanya disebut, kalau yang pakai partikel ga mah penerimanya nggak disebut. Tapi kalau partikel wa penerimanya nggak disebut juga nggak apa-apa sih kalau di kuremas ya. Soalnya udah tahu yang nerimanya bakalan saya atau watashi. Oke, yang kuremas tadi udah selesai dijelasin. Selanjutnya kita mulai masuk ke bunpo te agemas. Rumusnya masih sama kayak di bab 7. Yang ditempel partikel wa di agemas itu adalah pemberi. Berarti yang ditempel partikel ini itu yang menerima. Lalu setelah itu disebutkan bendanya, lalu ditambahkan kata kerja yang sudah dirubah ke bentuk T atau ke bentuk TK. Barulah di terakhirnya ditambah agemas. T agemas ini kalau diartiin bolehlah diartikan menani-nanikan, metitik-titikkan ya. Contohnya, watashi wa erin-san ni purezento o agemas. Kalau itu kan yang bab 7 ya, yang biasa ya. Artinya saya memberikan hadiah kepada Erin. Kalau yang itu artinya masih memberikan. Tapi kalau di bab ini, contohnya watashi wa Karina-san ni hiru gohan o kate agemashita. Lihat di gambar ya. Di sini ada saudara Karina, dan ada saya. Saya yang cowok, saya tuh ngejajanin Karina di sini tuh ya, nraktir. Jadi watashi wa Karina-san ni hiru gohan o kate agemashita itu artinya saya membelikan makan siang untuk saudara Karina atau kepada saudara Karina. Jadi kate agemashita berarti membelikan. Contoh lagi, watashi wa kare ni ryori o sukute agemasu. Yang artinya saya membuatkan masakan untuk pacar, untuk dia. Kan sukurimas itu kan membuat, ditambah te agemas berarti membuatkan. Itu ya. Contoh terakhir, ada watashi wa santo-san ni kohi o irete agemashita. Saya, iremas itu kan membuat ya, berarti irete agemas membuatkan. Saya membuatkan kopi untuk saudara Santos. Jadi yang nerimanya Santos. Nah, kalau untuk terakhirnya ini, kalian juga harus merhatiin yang belakangnya ya. Belakangnya ini ada yang pakai bentuk lampau, ada juga yang bentuk sekarang. Ada agemas dan agemashita. Jadi kalau misalnya agemas, berarti dia melakukan sesuatunya itu belum. Baru mau. Contohnya kayak di sini yang kareni ryori o sukute agemas. Siapa tahu dia baru ngomong doang gitu. Atau baru nyiapin alat-alatnya, itu kan baru mau masak ya, baru mau ngebuat.
Tapi kalau kayak yang kohi o irete agemasta, berarti kopinya itu udah dibuat dan udah siap dikasihin ke saudara Santos, atau bahkan mungkin udah dikasihin ke saudara Santos. Kayak gitu ya. Jadi yang belakangnya itu ngaruh. Jangan asal nulis agemas atau agemasta. Jadi sekali lagi te agemas itu sebenarnya nggak ada arti khusus, hanya dia tambah menani-nanikan aja kayak gitu, sesuai dengan kata kerja yang diucapkan. Yang kalau misalnya di sini ada kate agemas berarti membelikan, yonde agemas berarti membacakan, misete agemas yang artinya berarti memperlihatkan. Itu ya. Dan yang ditempelin partikel wa di te agemas tetap yang memberi. Jadi masih sama kayak di bab 7. Lalu kita akan belajar ke pola selanjutnya. Di pola selanjutnya itu ada te moraimas. Kata kerja bentuk te moraimas. Ini kebalikannya dari te agemas. Jadi kalau orang yang diikuti partikel wa di te moraimas itu adalah orang yang menerima. Nah, kalau te moraimas ini bisa diartikan dinani-nanikan gitu, dititik-titikkan. Langsung aja ya kita lihat contohnya. Di sini yang nomor 1 contohnya ada watashi wa hahani ryori o sukute moraimasu. Watashi wa hahani ryori o sukute moraimasu. Yang artinya saya dibuatkan masakan oleh ibu. Dilihat di situ ada moraimas, akan berarti ya belum lampau. Karena si ibunya juga belum selesai masak. Oke. Lalu contoh nomor 2 ada watashi wa kareni atarashi satsu wo katte moraimashita. Yang artinya saya dibelikan baju baru oleh pacar atau oleh dia laki-laki. Nah, di situ belakangnya pakai moraimashita karena bajunya udah dibeli, bahkan udah dipakai ya sama si cewek ini ya. Jadi belakangnya harus tetap diperhatikan. Sekali lagi belakangnya harus tetap diperhatikan. Jangan sampai polanya udah benar, belakangnya salah. Penempatan harus negatif atau enggaknya. Itu banyak ya yang kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya. Yang ketiga berarti. Ada watashi wa Yamada sang ni tomodachi o soukai shite moraimashita. Jadi bukan benda mati yang dikasih aja ya, tapi yang lainnya juga bisa. Kayak contoh di sini ya. Watashi wa Yamada sang ni tomodachi o soukai shite moraimashita. Yang artinya saya dikenalkan teman oleh saudara Yamada. Jadi misalkan nih, kamu itu punya teman. Nah, teman kamu ini itu teh hasil dikenalin sama saudara Yamada gitu. Jadi Yamada yang kenalin ke kamu. Ya. Contoh yang keempat. Watashi wa Yamada sang no oka sang ni eki made okute moraimashita. Yamada sang no oka sang berarti ibunya Yamada. Jadi artinya saya diantarkan sampai stasiun oleh ibunya Yamada. Okute moraimashita berarti udah ya dianterinnya, udah nyampe mungkin ke stasiun. Oke, jadi sekali lagi te moraimashita ini bisa diartikan di titik-titikkan. Jadi sama, nggak punya arti khusus banget. Ya, kalau sukute moraimas berarti dibuatkan. Kalau yang te agemas kan mekan, kalau ini dikan ya. Dan harus diingat lagi kalau di te moraimas ini orang yang ada di depan atau yang dijadikan subjek yang ditempel partikel wa itu adalah orang yang menerima.
Sementara yang ditempel partikel ni ditemoraimasu adalah orang yang memberi. Jadi kebalikan dari te agemas ya. Oke, kita lanjut ke pola selanjutnya. Pola terakhir. Ada tekuremas yang tadi baru dipelajari di awal ya ini. Tekuremas ini artinya metitik-titikkan, tapi yang menerima tetap harus saya. Contoh yang pertama, ada Suzuki sang wa watashi ni michi o oshiete kuremashita. Lihat di gambar di sini ya, yang pegang peta ini itu saya. Yang tangannya nunjuk-nunjuk itu Suzuki sang. Jadi saya nanya ke Suzuki sang ngasih tahu saya. Jadi artinya Suzuki sang memberitahu saya jalan, atau Suzuki sang memberitahu jalan kepada saya. Jadi saya diuntungkan di sini ya, diberi sesuatu. Jadi bukan hanya untuk benda saja, tapi untuk mengajarkan, memberitahu jalan, menjelaskan, itu juga bisa pakai tekuremas, te agemas, temoraimasu ya. Contoh selanjutnya ada Suzuki sang wa watashi ni kasa o kashite kuremashita. Yang artinya saudara Suzuki meminjamkan payung kepada saya. Contoh yang ketiga, yang terakhir, Suzuki sang wa watashi no hon o mote kuremashita. Yang artinya saudara Suzuki membawakan buku milik saya. Jadi sebenarnya pola kalimatnya itu nggak terpatok sama partikel wa, ni, baru o, baru te kuremas ya. Jadi bisa juga kayak contoh nomor 3 ini nih ya. Suzuki sang wa watashi no hon o mote kuremashita. Jadi yang penting kalau di kuremas ini yang diuntungkan saya atau yang dikasih saya gitu ya. Oke minasang, cukup sekian penjelasan di bab 24 ini. Semoga bermanfaat ya, meskipun hanya sedikit gitu. Dan semoga ilmunya bisa diterima juga. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Semoga minasang belajarnya semangat terus dan gak pernah bosan untuk belajar. Oke minasang, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.